Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu 5 setelah Paskah, Minggu 14 Mei 2023 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya, Pendeta Urincan Siahaan STH, Gembala Sidang GKO Narogong. Pada ibadah umum Minggu 5 setelah Paskah, Minggu 14 Mei 2023 pukul 9.00 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Windolores Simorangkir STH, Gembala Sidang GKO Kebalen. Ibadah sekolah minggu akan dilayani pada Minggu 14 Mei 2023 pukul 07.30 di GKO Depok 1. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilayani Minggu 14 Mei 2023 pukul 11.00 di GKO Depok 1. Workshop pengasuh sekolah minggu akan diadakan Minggu 21 Mei 2023 pukul 11.00 di GKO Depok 1. Ibadah remaja taruna akan dilayani pada Minggu 14 Mei 2023 pukul 07.30 di GKO Depok 1 lantai 2. Persiapan remaja taruna akan dilayani Jumat 19 Mei 2023 pukul 20.00 di gereja. Komisi Remaja dan Tunas Remaja mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melayani di Komisi Remaja sebagai pengasuh. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan hati untuk melayani, silakan menghubungi nomor berikut ini. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 14 Mei 2023 pukul 11.00 di gereja. Kegiatan senam pagi akan dilaksanakan Sabtu 20 Mei 2023 pukul 7.00 di halaman samping gereja. Latihan paduan suara Pelpri akan dilaksanakan Selasa 16 Mei 2023 pukul 19.00 di gereja. Ibadah Komisi Pelpri akan dilaksanakan Sabtu 27 Mei 2023 pukul 19.00 di gereja. Ibadah Komisi Lansia akan dilayani Selasa 16 Mei 2023 pukul 10.00 di gereja. Latihan paduan suara Komisi Lansia akan dilaksanakan pada Kamis 18 Mei 2023 pukul 11.00 di gereja. Mari bergabung dalam gerakan baca Alkitab GBA. Silakan hubungi nomor berikut ini untuk keterangan lebih lanjut. Doa pagi akan dilaksanakan Sabtu 20 Mei 2023 pukul 6.00 di gereja. Komisi Hari Besar Gerejawi akan melaksanakan perayaan Hari Raya Pentakosta yang akan dilayani pada Minggu 28 Mei 2023. Ibadah rumah tangga akan dilayani Rabu 17 Mei 2023 pukul 19.00 di GKO Depok 1. Ibadah kenaikan Yesus Kristus akan dilayani Kamis 18 Mei 2023 pukul 9.00 di gereja. Berita duka cita telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, almarhum Ibu Damaris Burung Marpaung. Majelis dan jemaat turut berduka cita.
Berita kelahiran, selamat kepada keluarga Bapak Albert Frederick Saragi atas kelahiran anak kedua pada Minggu 7 Mei 2023 pukul 13.02. Selamat kepada keluarga Bapak Albert Pengasa Lumban Tobing atas kelahiran anak pertama pada Rabu 10 Mei 2023 pukul 17.41. Dalam rangka pencarian dana retret keluarga, panitia akan menjalankan aksi menu dan membuka kolportase dengan menjual makanan dan minuman di depan gereja. Mohon dukungan jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 14. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah dalam ibadah minggu pagi kita pada hari ini. Ada beberapa penekanan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama, mohon untuk dalam ibadah berlangsung agar smartphone handphone kita untuk dinonaktifkan. Yang kedua, Bapak Ibu yang membawa anak-anak kecil mohon dapat menjaga anak-anaknya agar tetap dapat duduk tenang selama ibadah berlangsung. Tetap ikuti prokes walau pandemi telah berlalu. Dan Bapak Ibu yang ingin ke toilet dapat menggunakan pintu kecil di sebelah kanan gedung gereja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah ini marilah kita meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran kita bagi Allah. Jemaat bersatu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang bangkit berdiri. Dan untuk menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyi dari nyanyian kidung keasahan 334 bait yang pertama sampai yang ketiga. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami puji Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi
Roh Kudus Engkau penghibur kekal, Roh Kudus Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami, Roh Kudus Engkau penghibur kekal. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin. Silakan duduk. Pada hari ini nats pembimbing terambil dari kitab Yohanes 14 ayat 16, demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus dan setia. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Muliakan Raja Surga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Pengakuan dosa. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu ya Bapa, sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami dusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu
dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami. Kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Amin. Jemaat diundang berdiri. Yohanes 15 ayat 16, demikian firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kasih Tuhanku lembut padanya, ku bertelut dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku punyatalah kasih besar. Kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Ditolongnya yang benar dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu cemar, kasihnya lebih besar dan membuat kau benar, kasih besar. Kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Silakan duduk. Petunjuk hidup baru, pengakuan dosa secara ikhlas, dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memperlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 15, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wah
simak suaranya merdu dan serahkan hatimu. Kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi dari Kidung Kesan 123. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita, kita merendahkan hati, kita mohon kekuatan Roh Kudus buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah, karena kehidupan kami terletak di dalam hal mengerti benar akan kebenaran firman-Mu, kami mohon kepadamu, berilah supaya hati kami dibebaskan dari segala barang duniawi, sehingga kami dengan rajin dan percaya dapat mengetahui dan mengasihi hukum-Mu dan hidup sesuai dengan hukum itu untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan Alkitab kita dari Injil Yohanes 14. Yohanes 14 kita akan baca ayat 15 sampai dengan 21. Sudah dapat? Amin. Yang sudah dapat saya undang kita berdiri. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat 15, Bapak Ibu baca ayat 16 sampai nanti di ayatnya yang ke-21.
Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menjanjikan penghibur. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saudara-saudara, kita tidak terasa sudah masuk di minggu kelima sesudah Paskah. Sinode kita memberi tema kebangkitan Kristus, menggenapi otoritas dan peran Allah Tritunggal. Kebangkitan menggenapi otoritas dan peran Allah Tritunggal. Saudara-saudara, bicara soal Allah Tritunggal, seringkali kita tidak mampu menjelaskannya dengan baik. Tapi kita akan melihat bagaimana sebenarnya peran Allah Tritunggal dalam kehidupan kita. Saudara, orang Kristen, iman kita berkata bahwa Allah Tritunggal bergerak mengendalikan hidup manusia sejak awal diciptakan. Itu kelebihan kita. Kita percaya bahwa Allah Tritunggal itu bekerja. Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kesinambungannya pada masa sebelum dan sesudah kebangkitan Tuhan? Apa yang akan terjadi kepada murid ketika mereka ditinggalkan oleh Tuhan? Apa yang terjadi ketika mereka tidak bersama dengan Tuhan? Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita itu luar biasa. Dia tidak meninggalkan kita sembarang, tapi dia bilang akan ada penolong yang lain. Akan ada yang lain setelah kenaikan Yesus ke sorga. Dia berpesan dengan baik. Dia Tuhan yang sangat baik. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan karena itu dia bilang, percaya, ada yang lain kalaupun aku naik ke sorga. Hari Kamis ini kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, mari kita lihat ayat per ayat firman ini. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Siapa dia? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan ia akan diam di dalam kamu. Pertama tadi saya bilang, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus ketika dia mau naik ke sorga, dia menjanjikan penghibur. Siapa namanya? Roh kebenaran. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di pasal 13 sebelum pasal ini, saudara-saudara yang kekasih, sudah diinfokan Yesus bahwa tiba saatnya ia akan beralih dari dunia ini kembali kepada Bapa, dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa.
Itu kehadiran Yesus, saudara-saudara. Yesus sedang mempersiapkan murid yang mulai gelisah. Saya selalu analogikan dengan yang gampang saja. Bagaimana kita berpisah dengan orang yang kita kasihi? Analogi yang gampang ialah ketika seorang ayah tiba-tiba ngomong sama istrinya, ngomong sama anak-anaknya, besok bapak akan berangkat keluar kota, kira-kira seminggu. Kira-kira istrinya diam enggak? Anak-anaknya diam enggak? Tentu akan banyak pertanyaan di situ. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau mau pergi kemana-mana jangan tiba-tiba kasih tahu. Sama seperti yang dilakukan Yesus. Ketika dia mau pergi, dia beritahu jauh sebelumnya bahwa aku akan pergi kembali kepada Bapa. Dan karena itu don't be worry. Tidak usah perlu khawatir, tidak usah takut. Ada yang lain yang menyertai kamu. Ini yang agak sulit Bapak Ibu yang kita terjemahkan. Ini agak susah kita terjemahkan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pribadi itu akan naik ke surga, tapi dia bilang akan ada yang lain. Aku akan kembali kepada Bapa dan dia mempersiapkannya dengan baik. Karena apa dikatakan di sana tadi? Karena aku dan Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Aku, Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Di mana kita melihat saudara-saudara yang kekasih agar bisa memahami relasi Allah Tritunggal. Saya ngomong tadi, Bapak Ibu, saya selalu kalau khotbah, tolong jangan dilogikakan Allah Tritunggal. Karena kalau Allah yang kita kenal Yesus Kristus itu bisa dimasukkan akal, dia sebesar akal kita. Kan itu dia tidak akan mungkin kita masukkan di akal kita. Tapi untuk menganalogi secara sederhana, jangan bilang sempurna. Tidak ada yang sempurna, karena hanya Allah yang sempurna. Bagaimana menganalogikan Allah Tritunggal? Saya analogikan sebentar seperti ini. Air. Ya. Ini air adalah air yang mencair. Kira-kira kita sebutlah, tapi jangan bilang sempurna ya, nanti habis ini terus kalian komplain saya datang semua ke belakang. Pak Pendeta penjelasannya nggak jelas. Ini masalah soalnya di GKO, soal Allah Tritunggal ini. Saya hanya mencoba menganalogi sederhana ya Bapak Ibu. Jangan dikomplain saya, karena kalau sempurna nanti saya lebih hebat dari Yesus. Oke, itu kuncinya. Ini air dia cair, kalau dimasukkan di freezer, apa yang terjadi? Halo, ngomong kalian. Gak usah diam. Ini masih pagi-pagi kan? Gak usah terlalu serius banget gitu loh. Ini cair. Kalau dimasukkan di freezer, kalau kita keluarkan, apa yang terjadi? Ada uap yang keluar dari, bisa logikanya? Itu yang pertama. Ini mencair tapi dimasukkan freezer dia beku, tapi begitu kita keluarkan dia akan mengeluarkan, kira-kira seperti itulah Allah Tritunggal itu. Tapi yang paling sederhana ialah saya lanjut yang tadi. Yang pertama, kalau saya sebagai suami, saya mau pergi berangkat keluar kota, menerjemahkannya kepada istri dan anak-anak saya, apalagi kalau misalnya saya bawa anak saya. Karena saya orang kampung, mohon maaf Bapak Ibu, saya kasih contoh ya, saya kasih contoh satu. Dulu waktu anak saya yang besar umur 2 tahun, saya bawa pulang ke kampung. Saya bawa pulang ke kampung, waktu saya bawa pulang ke kampung, bayangin aja anak 2 tahun dibawa pulang kampung, waktu itu ke Sumatera masih naik bis, 2 hari 2 malam. Terus saya pikir nanti anak saya ini akan kangen sama mamanya. Karena kita tradisi orang-orang yang zaman dulu, saya bawa baju kotor mamanya, baju bekasnya. Saya bawa baju bekasnya. Jadi kalau malam dia mau tidur, mulai dia nangis, saya kasih itu baju mamanya. Dia nyaman tuh. Kira-kira apa yang terjadi? Ketika Yesus bilang, saya akan naik, maka akan ada penolong yang lain.
Dia bilang, adakah orang lain yang datang di situ ketika anak saya bawa dan malam itu adakah mamanya? Yang menyertai dia adalah bayangan dan hawa dari orang tuanya yang membuat dia. Kalau mungkin di zaman sekarang ini yang update kita lihat anak-anak muda ini, kalau ada orang yang kasih cincin, kasih salib, kasih ada sesuatu lah dari orang yang paling dia kasihi. Kalau kalau pacaran yang jauh itu apa namanya itu? Biasanya dikasih tanda ya. Kira-kira inilah kalau kau lagi rindu sama saya, gitu kira-kira seperti itulah. Ada yang sedang rindu enggak? Itu penerjemahan saya soal ketika Yesus bilang saya akan ada orang lain, ada roh penghibur di situ. Nah karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di situ tadi, kenapa bisa anak-anak kita percaya sama orang tuanya, percaya sama, saya contohkan begini, contoh yang paling lengkap, yang punya anak kecil tapi kalau yang sudah besar sekarang agak susah. Kenapa dulu motor bapaknya masih 100 meter. Masih 100 meter. Duk, dia tahu itu motor. Padahal banyak suara. Apa kira-kira? Ini seperti itulah contoh bertuhan itu. Kita rasakan ada rohnya, ada kuasa yang luar biasa. Meskipun orangnya tidak di situ dengan secara fisik, tapi kita percaya bahwa dia ada. Kira-kira seperti itulah. Jadi apa itu kasih? Kasih adalah ketaatan. Kasih adalah sesuatu yang dia lakukan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya dan Bapa dan Roh satu, kata Yesus. Nah karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat penolong yang lain. Ketika Bapa mengutus, ini Bapa Tritunggal ini ya. Kalau Tritunggal saya udah bilang sekali lagi, kalau udah bicara soal Tritunggal orang pasti ribet. Tapi beruntung kita jadi orang Kristen. Biarpun ribet kita tetap percaya ya. Allah mengutus, Allah pencipta mengutus Yesus. Dan waktu dia mengutus Yesus, dia bilang dia mau naik. Waktu dia mau naik ke surga, dia bilang akan ada roh. Di situ lihat integritasnya yang dimaksud dengan supaya sama dengan tema otoritas yang berkesinambungan itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Penolong yang lain, disinilah terlihat ada otoritas, kuasa penuh Allah Tritunggal. Ketika Yesus ada kuasanya, ketika dia tinggalkan murid-muridnya ada kuasanya. Dan karena itu yang disebut dengan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Parakletos, penghibur, penguat, penopang, penuntun, pembimbing yang tidak kelihatan tapi kita taat kepadanya. Ini yang luar biasa saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Pendamping yang sangat luar biasa. Ayat 18 sampai 20. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, hebat, luar biasa ini. Orang Kristen yang sangat luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih 18 sampai 20. Tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ketika Yesus naik ke surga, Allah Tritunggal berperan agar manusia tidak berada dalam posisi yatim piatu. Dia hadir, Roh Kudusnya hadir, saudara. Artinya saudara-saudara yang kekasih, relasi manusia dan Allah tidak terhenti, tidak kehilangan otoritas. Karena apa? Karena Kristus di dalam Bapa, manusia di dalam Kristus, dan Kristus di dalam manusia. Manunggal. Dalam bahasa Jawa dibilang manunggal kaulo. Tapi manunggal kaulo jangan salah terjemahkan Bapak Ibu. Manunggal kaulo bukan menjadi satu. Artinya apa? Tidak bisa manusia jadi Tuhan.
Tuhan yang bisa jadi manusia, dan Tuhan ada tinggal di dalam manusia. Jadi jangan salah terjemahkan kata menunggal kaulo, tapi saya terjemahkan secara sederhana saja. Nah, itu yang dimaksud saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang tidak mengenal, tapi kamu mengenal. Karena apa? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Di sini yang disebut kasih dan ketaatan. Orang tua dan anak. Saya selalu contohkan nih, orang tua dan anak. Kita yang perantau ini, orang-orang dari kampung ini, selalu kan, saudara-saudara yang kekasih, ketika saudara datang, berbahagia kalian yang sudah lahir di sini, yang sama orang tua. Kalau dari kampung dulu berangkat, dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Ambon, apa dibilang? Satu kata dari orang tua, baik-baik ya nak, ketika merantau, jaga nama baik orang tua. Itu titik pesannya. Ada lagi tambahannya, cari gereja supaya kamu bisa beribadah di sana. Oke, Bapak Ibu, sudah diingat ya? Kita pasti ingat itu ya. Fire con Dios, my darling. Fire con Dios, fire con Dios, my love. Pak Sardi ini yang udah tahu itu tahun 80-an. Kalau yang muda-muda nggak tahu. Fire con Dios, my darling. Fire con Dios, fire con Dios, my love. Jaga nama baik Bapa ya. Jaga nama baik Bapa. Dan sekarang kita semua berhasil dengan baik karena apa? Ada roh Allah, ada pesan Bapa, ada nasihat orang tua yang menjadi pegangan kita. Bapak kita sih di kampung, tapi wibawanya itulah yang dimaksud dengan roh kebenaran itu. Karismanya kita lihat dia, fire con Dios, my darling. Wibawanya ada di situ. Ketika Yesus naik ke surga, dia bilang ada roh kebenaran yang terus memelihara kamu, memantau kamu, melihat kamu. Jadi jangan macam-macam. Kira-kira seperti itulah. Dia tidak membiarkan saudara dan saya untuk berjalan dalam kehidupan yang sangat luar biasa ini. Kita harus terus bergantung kepada Tuhan. Ada pesan ayah, ada nasihat buat saudara dan saya. Ketika kita mau meninggalkan mereka, orang tidak mengenal, tapi kamu mengenal katanya. Benar ya Bapak Ibu? Saya tulis dalam tulisan saya, tidak satu pun di antara kita pernah ketemu Allah Bapa. Tidak satu pun di antara kita ketemu dengan Yesus. Tidak satu pun di antara kita ketemu dengan Roh Kudus. Tapi kita percaya kepadanya. Kita mengandalkan hidup kita kepadanya. Amin. Itu yang membuat kita terus berjalan searah dengan tuntunannya. Karis otoritasnya itu yang terus kita pegang, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lihat ayat 21. Mari kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Lihat ayat 21 itu Bapak Ibu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Nyanyi kita yuk. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
Tidak satu pun di antara kita pernah ketemu Bapa. Tidak satu pun di antara kita ketemu dengan Yesus. Tidak satu pun di antara kita ketemu dengan Roh Kudus. Aku mengasihi. Kenapa? Kita mau mengandalkan Dia. Ada rohnya, ada tuntunannya, ada wibawahnya, ada otoritasnya, ada kuasanya. Aku mengasihi. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang sangat luar biasa ini. Di manakah kesinambungan Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus? Di situ dia terus bersatu dari awal sampai akhir. Dia sangat luar biasa. Dia tetap air, tapi dia tetap berwujud dengan tugas masing-masing. Dia tetap utuh, tetapi dia melakukannya sesuai dengan kodrat masing-masing. Hebat ya. Jadi para bapak di rumah, lakukan tugasmu sebagai bapak. Ibu, lakukan tugasmu sebagai ibu. Jangan mengambil peran yang lain. Para hamba, lakukanlah tugasmu sebagai seorang hamba. Maka kita akan sesuatu yang bersinergi satu dengan yang lain, berkontribusi dengan yang lain. Ini terjadi saudara dalam pelayanan ini. Ada pemandu, ada pengantar, ada prokantor, ada mic, ada panduan tata ibadah. Semuanya menjadi satu. Maka ibadah kita bisa berjalan dengan baik. Amin. Di rumah, satukan hatimu dengan istrimu, satukan hatimu dengan anak-anakmu, satukan hatimu dengan gerejamu. Seperti Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu. Memang dalam situasi yang berbeda mereka beraktualitas. Aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus. katakan, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kasih adalah password kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kasih adalah kunci kita bertemu dengan Tuhan. Dia lihat, saudara, dalam kitab Wahyu dia bilang apa? Lihat, aku berdiri di depan pintumu dan mengetuk. Barang siapa yang mau mendengar aku akan masuk dan tinggal bersama dengan dia. Siapakah mereka yang bisa tinggal? Yang membuka diri. Siapakah mereka yang bisa tinggal? Yang mengasihi Allah Bapa, mengasihi Yesus, mengasihi Roh Kudus. Dialah yang tinggal. Karena dia bilang, aku dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan kamu di dalam aku. Satu dia. Siapa itu? Mereka yang mengasihi Allah. Mereka yang taat akan kebenaran firman Allah. Mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Salib ini adalah tanda kasih itu. Dari atas ke bawah Allah dengan kita, dari kanan ke kiri kita dengan sesama kita. Itulah yang terjemahan kasih itu, saudara. Dipraktekkan, dilakukan dengan baik. Di sanalah otoritas taat kita. Saudara dan saya, seorang ayah taat melakukan tugasnya sebagai ayah, seorang ibu taat melakukan tugasnya sebagai ibu, seorang anak taat melakukan tugasnya sebagai seorang anak. Maka keluarga kita, di sanalah kelihatan, saudara-saudara yang kekasih, ada otoritas Allah Tritunggal yang menaungi saudara dan saya. Terakhir, ada 3 kesimpulannya buat kita pada pagi ini. Yang pertama, saudara, gereja secara gedung maupun secara pribadi kita yang hadir ini harus menghormati peran Roh Kudus. Amin. Jangan bilang Tuhan tidak lihat, ya Bapak Ibu. Ketika saudara melakukan sesuatu, jangan bilang Tuhan tidak lihat. Dia melihat semuanya dengan terang benderang, karena dia adalah roh kebenaran. Gereja maupun secara gedung dan pribadi
harus menghormati peran Roh Kudus dalam otoritas Allah Tritunggal. Karena apa? Dia adalah penghibur. Dia adalah penolong saudara dan saya. Dan itu sangat terbukti dalam kehidupan kita saat ini. Kita tertuntun dengan baik. Kita rapi. Karena apa? Kita takut akan Dia. Yang kedua, gereja harus memahami peran Allah Tritunggal yang berkesinambungan dengan apa? Sampai dengan akhir zaman. Terima kasih buat semua jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya sangat diberkati dengan kehadiran saudara. Percayalah, dari awal sampai dengan omega, Allah itu ada menyertai saudara. Kalaupun Tuhan izinkan saat ini saudara, pergumulan saudara, sakit penyakit yang saudara, atau soal ekonomi, ingat, Tuhan sedang mempraktekkan kasih-Nya buat saudara dan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Dia tetap ada bersama dengan kita. Dia Immanuel, Bapak Ibu. Dia ada di tengah-tengah saudara. Terakhir, saudara, gereja secara gedung maupun secara pribadi harus mengerjakan ketaatan sebagai bukti bahwa mereka mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita respon firman Tuhan dengan Kidung Kesayangan 344 bait 1 dan 2. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada nyata kasih-Mu. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Dan marilah kita akan mendoakan persembahan kita secara bersama-sama. Terima kasih untuk semua saudara kami yang telah menyatakan bagi kami terimalah persembahan syukur juga hidup, kerja dan pelayanan. Berkatilah dan menyenangkan. Anjuran. Saudara-saudara, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria karena Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa, seperti ada tertulis di dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan
kepadamu. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar. Segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa sahabat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kebangkitan Yesus menggenapi otoritas dan peran Allah Tritunggal. Mampukan kami mempraktekkan kalau kami di dalam Bapa, Bapa di dalam kami, dan Yesus di dalam kami. Untuk kami terus mengasihi Tuhan dalam ketaatan. Berkati kami para bapa sebagai imam, sebagai kepala keluarga dalam usaha, bisnis, pekerjaan dan pelayanan kami. Berkati para ibu sebagai rumah tangga sekaligus sebagai seorang pekerja. Tuhan menyertai memberkati mereka. Berkati anak-anak kami yang Tuhan anugerahkan di rumah kami masing-masing. Para janda, duda, yatim piatu, orang-orang yang hidup sendiri, Tuhan menyertai memberkati. Di pagi ini Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk beberapa keluarga jemaat Tuhan. Keluarga Ibu Evans Julita Carolina Panggabean, keluarga Bapak Mulia Anderson Sinurat, keluarga Ibu Dr. Anda Henny Sinaga, keluarga Bapak Andre Sabto Yulianto, keluarga Immanuel Sahat Marulitua Situmorang, keluarga Bapak Raymond A. Wawan Bun, keluarga Saudara Dian Ramadi Purnomo, keluarga Bapak Domen Lensil, keluarga Bapak Dedi Antonius Andriawan, keluarga Bapak Benaso Daeli. Keluarga, berkati Bapak, berkati Ibu, berkati anak-anak, berkati seisi keluarga mereka masing-masing Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, kasih Yesus tetap menyertai memberkati mereka dengan seluruh sukacita dan pergumulan yang mereka hadapi. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, bahkan pasangan hidup. Kami percaya Tuhan sediakan pekerjaan buat anak-anak kami dan pasangan yang sepadan buat anak-anak kami sesuai dengan janji Tuhan.
Demikian juga kami mohon kepadamu Tuhan untuk keluarga yang merindukan keturunan. Buka kandungan para ibu Tuhan. Oleh kuasa Tuhan mereka memperoleh keturunan yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga ibu-ibu yang sedang mengandung. Biarlah Tuhan terus menyertai memberkati kandungan mereka. Sampai anak yang mereka kandung Tuhan lahir ke dunia ini penuh dengan sukacita dalam Tuhan. Kami mohon juga kepadamu Tuhan untuk pelaksanaan retret keluarga yang akan berlangsung 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2023. Biarlah panitia Tuhan berkati dan semua keluarga boleh ikut ambil bagian dalam rangka retret keluarga di jemaatmu di tempat ini. Dana yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan. Bapa, saat ini kami berdoa secara khusus kepadamu Tuhan untuk keluarga almarhum Ibu Damaris Marpaung. Hadirlah di tengah-tengah keluarga memberikan penguatan. Hadirlah di tengah-tengah keluarga memberikan penghiburan. Supaya keluarga ini terus berharap kepadamu bahwa Ibu Damaris Marpaung ada bersama dengan Tuhan. Bapa, saat ini di pagi ini dalam ibadah ini kami mohon kuasa darah Yesus untuk pemulihan Ibu Leni Turnip Sihaloho, Ibu Josina Mairuhuru, Ibu Novi Alex, Magdalena Dadiara, Ibu Tuti Pujiastrin pasca operasi mata, Bapak Sugito, Bapak Heri Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Janjaya Stempu, Bapak Maruli Simamora, Bapak Eni Hari Nusi. Darah Yesus memulihkan mereka. Biarlah oleh bilur-bilur-Mu Tuhan mereka dipulihkan dan disembuhkan. Demikian juga kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, Tuhan hadir buat suku-suku terasing, bahkan suku-suku terabaikan di Jambi. Kuasa Tuhan melawat mereka melalui para penginjil untuk berita sukacita itu Tuhan anugerahkan kepada mereka. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Hari ini kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga untuk usia yang Tuhan tambahkan buat anak-anak Tuhan di jemaatmu ini. Berdoa untuk saudara Nikolas Kusuma Antariksa berulang tahun 14 Mei, David Ben Gurion Damamin berulang tahun 14 Mei, Araina Ami Agata berulang tahun 14 Mei, Ibu Yosina Mairhuru berulang tahun 15 Mei, Saudara Gavino Elias Siahan berulang tahun 15 Mei, Saudari Dinar Manulang berulang tahun 15 Mei, Aurora Michelle Pauli Basa Sitompul berulang tahun 15 Mei, Ibu Dr. Anda Levina Mairhuru berulang tahun 16 Mei, Ibu Tuti Puji Astirin berulang tahun 17 Mei, Ibu Kristina Nai berulang tahun 17 Mei, Charles Siahan berulang tahun 18 Mei, Erik Latuperisa berulang tahun 18 Mei, Ibu Tri Handini berulang tahun 18 Mei, Ibu Yakuolin Agustin Laipiopa Eskom 18 Mei, Guru Kristanto berulang tahun 19 Mei, Ibu Trisnowati berulang tahun 19 Mei, Saudari Maurin Elizabeth Hendrianto berulang tahun 19 Mei, Ibu Lemina Turnip Sialoho berulang tahun 20 Mei. Terima kasih Tuhan. Tuhan tambahkan usia buat anak-anak Tuhan ini adalah cara Tuhan memberkati mereka. Seluruh doa dan permohonan mereka Tuhan kabulkan. Dan biarlah oleh kuasa Tuhan di ulang tahun ini Tuhan mereka bersyukur dan mengucap syukur kepada Tuhan karena hidup mereka ada bersama dengan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami yang melayani di pagi hari ini, hamba-Mu tidak sebut nama kami satu persatu. Biarlah pelayanan ini Tuhan kami persembahkan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kota Depok yang kami cintai ini berkati. Indonesia dalam naungan Tuhan. Sinode kami Tuhan berkati. Jemaat yang hadir Tuhan berkati. Kami tidak sempurna, Engkaulah yang sempurna Bapa. Karena itu sempurnakanlah doa kami ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama, datanglah kerajaan, carilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita menyanyi dari Kidung Kesan 524 bait 1 dan 2. Ku daki jalan mulia, tetap doa, ku inilah ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantap.
mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Tujuanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Karena itu pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah berkat bagi banyak orang, dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan bait 3 dan 4. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncak terang yang paling agung cemerlang. Tuhan, ku bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan